Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya diberkati dengan kesaksian, saya diberkati dengan suasana ibadah. Dan mari langsung kita buka Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, tadi ayat 1 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Jadi saya mau kasih tema untuk kita sekalian adalah kerukunan, kebersamaan itu adalah kunci berkat. Persatuan itu adalah kunci berkat. Saya sengaja memilih teks ini karena saya pikir ada keluarga melelak, Bapak Mee dengan istri, tapi juga Kak Alin dan suami yang baru memulai menjalani rumah tangga. Ada pesan Tuhan untuk dia bilang kalau bisa kita diam dengan rukun, diam dengan aman, diam dengan persatuan, diam dengan hidup bersama-sama dalam sebuah kerukunan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, atau bahasa orang mengatakan persatuan. Jadi begini, Bapak Ibu, persatuan adalah kunci kita diberkati oleh Tuhan. Ada apresiasi, kalau boleh saya bilang tema kita adalah kerukunan membuat Tuhan mengapresiasi, memberi kita penghargaan. Ada 3 penghargaan ketika hidup kita jalan dalam kesatuan hati, atau yang disebut dengan dalam keadaan tadi dikatakan hidup dengan rukun, hidup dengan damai. Ini berlaku di dalam kehidupan sebagai rumah tangga maupun kehidupan berjemaat atau kita sama-sama dalam jemaat. Bapak Ibu perhatikan, ada 3 kalimat atau 3 kata yang mewakili apresiasi Tuhan untuk mereka yang hidup dengan rukun. Pertama begini, sungguh alangkah baiknya. Perhatikan kata yang muncul, sungguh alangkah baiknya. Tentu yang dimaksudkan alangkah baik ini adalah kerukunan, persatuan, kesatuan hati. Begini saudara, dia apresiasi pertama dikatakan sungguh alangkah baiknya. Perhatikan kata yang muncul, Tuhan kasih nilai bagi gereja, bagi rumah tangga yang bersatu hati, itu dikatakan begini, itu baik. Nah, saudara-saudara, saya tadi buka kamus, apa itu baik? Baik itu dia mengatakan baik itu adalah sesuai dengan harapan. Jadi kata baik dalam kamus bahasa Indonesia sehari adalah sesuai dengan harapan. Baik itu juga adalah sebuah kondisi yang menunjukkan sebuah kualitas. Misalnya, kalau kita nyanyi tadi orang bilang ini orang nyanyi baik sekali, atau bagus sekali, atau keyboard ini bunyinya baik atau bagus sekali. Jadi apresiasi pertama dinilai oleh Tuhan adalah orang yang suka bersatu dalam rumah tangga, dalam kerukunan. Dikatakan dia kasih prestasi atau apresiasi pertama adalah dia memberi kita nilai baik. Kenapa nilai baik diberikan pada kita? Karena kita tahu bahwa sifat Allah itu adalah baik. Sering kita nyanyi, God is good, Allah itu baik. Dan dalam karya ciptanya saya selalu bilang, setiap dia cipta apapun, dia selalu tutup dengan semua dia lihat adalah baik. Jadi dia bukannya sifat baik, tapi Allah itu baik. Jadi pertama ketika kita rukun sama-sama, suami istri rukun, ya, sesama jemaat rukun, keluarga rukun, dia bilang pertama Tuhan kasih apresiasi dengan kata
baik, saudara. Sesuai harapan. Kenapa disebut sesuai harapan? Karena pertama, sifat bersatu itu adalah sifatnya Tuhan. Yang kedua, jadi kalau ada yang minta maaf, tidak suka orang rukun, orang baik, orang sama-sama, orang-orang bersatu, saya curiga bahwa Anda tidak mendapatkan pertama apresiasi dari surga. Tapi yang kedua, kita bukan lahir dari Tuhan yang benar. Amin. Kalau ada orang yang lihat orang pun rumah tangga baik, hidup baik, ya, pergaulan baik, lalu kita bikin rusak, kita sedang pertama tidak menunjukkan Allah kita baik, tapi yang kedua jangan pernah merasakan apresiasi dari Tuhan dengan kata baik. Yang kedua tadi saya bilang itu sesuai harapan. Kenapa sesuai harapan? Harapan Tuhan memang mau kita begitu. Ada amin? Itu harapan Tuhan, sesuai harapan Tuhan. Dia pingin rumah tangga kalau bisa baik sampai maut memisahkan. Dia pingin supaya rumah tangga baik sampai kakek nenek. Karena itu apresiasi dia. Tapi yang kedua, tadi saya bilang sesuai harapan, sesuai yang Tuhan mau. Yang kedua, sesuai firman Tuhan. Kan dia bilang sungguh alangkah baiknya jika orang bersaudara hidup dalam rukun. Berarti bukan hanya harapan dari Tuhan, harapan sesuai dengan harapan firman. Ada amin? Jadi itu dulu yang kita perlu. Selalu kita, orang Inggris bilang good. Saya masih ingat waktu kecil-kecil kalau kita kasih bersih rumah, lalu saya bapak itu selalu mengatakan kepada kami dengan bahasa Inggris, good. Nah, jadi setiap kali kami kerja dia katakan good. Baik itu sebuah kualitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama Tuhan kasih kita apresiasi dengan kata baik. Tapi yang indah adalah bukan hanya baik, Saudara. Hidup rukun, hidup bersatu itu dikatakan apa? Bukan hanya baik, tapi ada kalimat kedua adalah indah. Satu kualitas yang sedikit lebih naik. Bapak Ibu lihat ya, ini ruangan. Ini ruangan ini sebenarnya sudah baik karena sudah dicat dengan baik, sudah ditata kursi dengan baik. Tapi kenapa ada bunga di sana? Kenapa harus ada bunga di situ? Supaya indah. Jadi baik itu saja sudah apresiasi. Kalau Tuhan bilang gini, aduh saya suka ini baik sekali di rumah tangga. Saya suka ini gereja, baik sekali dong bersatu. Tapi dia bilang begini, ketika kita hidup rukun bukan hanya baik, dia naik satu tingkat. Tuhan kasih apresiasi. Naik dari baik menjadi indah. Apa itu indah? Kamus Bahasa Indonesia menerjemahkan apa yang kita lihat atau apa yang kita lihat itu terasa indah, terasa bagus. Itu artinya indah. Jadi saudara-saudara, sebenarnya baik saja sudah bagus, ya. Atur ini ruangan, kursi di sini, cat begini, lampu di sini, itu baik. Tapi kenapa kita taruh bunga? Karena kita mau tambah satu kata, indah. Jadi Tuhan itu melihat orang yang rukun dalam situasi apapun, rumah tangga, gereja dan sebagainya. Sebagai apresiasi kedua dia bilang karena indah. Nah saya tanya Bapak Ibu, tadi waktu saya datang, saya paling suka datang sini. Kenapa? Karena saya paling suka ini view-nya di sini. Jadi tadi saya ada ambil video tadi, saya lihat indah sekali ini dari sini begitu. Jadi lihat bahwa baik itu sudah cukup sebenarnya. Kita sudah puas seperti Tuhan bilang, wah bagus ini jemaat, bagus ini rumah tangga, bagus ini keluarga. Tapi dia tidak cukup sih, dia bilang ini indah. Nah saya tanya Bapak Mama, kalau yang namanya indah itu bosan tidak untuk dilihat? Biasanya kalau hanya baik itu bisa jadi bosan. Tapi indah itu tidak membosankan. Bahkan yang lebih parah lagi, sesuatu yang indah itu orang mau bayar mahal. Contoh, kenapa orang harus bayar mahal-mahal mulai dari Amerika, Australia, Singapura, Malaysia, apalagi Rusia datang ke Bali? Karena ada satu yang menarik. Bukannya sekadar orang-orang katanya orang Bali baik, tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu keindahannya Bali. Sehingga orang bayar hotel mahal, orang apalagi bayar tiket mahal hanya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai keindahan. Nah, tadi saya bilang kalau yang namanya indah itu berarti kan ada yang melihat. Siapa yang melihat? Pertama Tuhan yang lihat. Kalau gembala saja yang bilang, oh ini rumah tangga indah.
jemaat, kalau gembala hanya bilang, oh ini jemaat ini indah, maka bisa salah, saya salah menilai. Tapi Alkitab bilang, yang omong adalah Tuhan. Jadi waktu dia bilang, kalau kamu rukun, yang pertama lihat keindahan itu adalah Tuhan. Tadi saya bilang, kalau baik saja membosankan. Ya, itu sebabnya nanti ada waktu kita keluar piknik. Karena kita perumahan bukan tidak baik. Tapi ada satu yang membuat kita tertarik keluar. Ke Camplong, tertarik keluar ke mana? Oenesu. Karena apa? Ada sesuatu yang indah di alam itu. Apa artinya, saudara? Apresiasi Tuhan bukan sekedar berkata itu indah. Tapi yang namanya indah tadi saya bilang, mata itu sulit untuk dilepaskan. Sesuatu yang indah itu kalau bisa kita lihat terus gitu. Coba bayangkan, kalau kita pun gereja, kita bersatu, lalu rumah tangga bersatu, dia bilang, Tuhan itu lihat, seperti kita lihat keindahan, tidak mau beranjak. Bayangkan Tuhan lihat kita tuh, dia punya mata juga tidak mau beranjak. Waktu mata Tuhan tidak beranjak, bayangkan waktu kita menangis, masa dia tidak tolong, karena matanya selalu lihat kita ini indah. Amin. Yang namanya indah itu sampai-sampai kalau kita lihat, saya lihat ibu-ibu itu, kalau masuk di Ramayana itu, bukan hanya mereka lihat baju yang baik, sepatu yang baik. Rasanya itu baju bukan hanya baik, indah. Sampai-sampai belum ada uang sampai rumah omong dia laki, bapak ya kita lihat baju bagus, indah sekali itu baju. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi walaupun tidak ada uang. Jadi apa artinya? Bayangkan kalau Tuhan kasih kita apresiasi indah. Saya membayangkan Tuhan melihat kita pun jemaat indah, maka mata Tuhan tidak pernah beranjak dari situ. Tadi saya bilang, bayar mahal di situ pun dia mau. Apa artinya? Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah bosan melihat umatnya selalu bersatu dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita bergereja. Ada amin. Indah, sesuatu yang enak dilihat. Enak juga dilihat bukan hanya Tuhan, tapi keluarga juga bisa lihat kita rukun, itu indah. Dan yang terakhir, apresiasi terakhir di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Apresiasi terakhir setelah dia lihat, ini adalah baik, ini adalah indah. Maka Alkitab bilang, dia tidak bilang berdoa supaya dapat berkat. Betul ya? Alkitab bilang dia perintah. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saudara-saudara, sebenarnya Bali dengan Kota Kupang juga tidak terlalu jauh-jauh amat beda. Kita punya banyak tempat alam beralur bagus, flores bagus ya. Tapi maaf, kenapa Bali begitu luar biasa? Karena mereka itu bukan sekedar hanya pampang ini alam begitu saja. Kita kan rata-rata kan alam ini begitu saja. Kalau Bali kan setelah dia lihat alamnya, dia bentuk tempat nginapnya supaya makin lebih indah. Jalannya bagus. Kita kan lihat, mau pergi piknik saja. Memang kita pergi tanpa indah, tapi pulang kita tidak indah karena kita mobil lecet, ya? Ban pecah. Jadi sehingga investor itu tidak mau datang. Kenapa saya singgung ini? Bali itu akhirnya investor dari luar negeri datang, para pengusaha dari luar negeri datang. Kenapa? Di situ dibuat indah, dibuat baik, sehingga orang-orang mau tanam depo modal di situ. Ini kan Alkitab bilang. Kalau di situ bersatu, dia bilang investornya bukan pengusaha yang bisa bangkrut. Investornya dari surga langsung, dia bilang, saya perintahkan berkat. Ada amin. Saudara-saudaraku, yang menarik adalah berkat itu tidak selalu berbicara sesuatu yang besar. Berkat dari Tuhan itu cukup embun saja. Tapi embun dari tangan Tuhan itu lebih besar daripada curahan air dari satu tangki yang kita punya. Karena kita tahu Allah itu besar atau kecil? Besar. Jadi bayangkan kalau dia perintahkan berkat, dia kenapa menggunakan embun? Embun itu saudara-saudara tahu, itu baik bagi tanaman. Baik bagi pertumbuhan tanaman pada zaman orang Israel. Embun ini adalah titik di mana para tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan itu akan perlahan-lahan tumbuh. Mungkin tidak kelihatan hari ini. Tapi nanti satu waktu itu pohon besar berbuah dan menghasilkan berkat luar biasa. Tadi saya pinjam Mama Malela bahasa.
Berkat itu tidak langsung harus jadi seperti ini. Seperti embun itu dia tetes pelan, tetes pelan, tetes pelan. Pohon itu mulai tumbuh, tetes lagi. Pohon itu mulai buah, batangnya makin tumbuh, tetes lagi. Bunganya mulai tumbuh, tetes lagi, lalu berbuah. Jangan pikir Tuhan perintahkan berkat selalu besar langsung. Tapi tadi dia bilang, tetesan itu akan menjadi tetesan yang berkembang menjadi curahan sungai. Apabila tadi dia bilang, dia dapati 2 kalimat tadi, baik dan indah. Waktu dia dapati kita baik dengan dia, indah dengan dia, indah dengan keluarga kita, maka Alkitab bilang dia yang suruh tanpa kita minta. Yang setuju katakan amin. Saya percaya walaupun embun setiap hari kita merasakan itu berkat. Embun itu bicara napas. Siapapun pasti merasakan yang namanya embun pagi hari. Jadi setiap pagi kita bangun, walaupun mungkin tak terasa atau tak terlihat berkat Tuhan itu. Berkat itu saya suka, dia tidak bilang seperti banjir, seperti embun yang kelihatannya tidak terlalu terlihat. Ya, Bapak Ibu tahu kalau embun itu, kalau kita tidak lihat dia di rumput, maka kita lihat dia di mana? Di atap. Dia tidak terlihat, tapi perlahan dia terlihat waktu kita lihat ada satu tumbuhan yang naik. Demikian dengan kita. Berkat Tuhan itu terlalu gampang bila kita tetap bersatu dan memuliakan Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa bersama.